Halo pemirsa setia VBiz News, jumpa dengan saya Alfred Bagas dalam program VBiz News Domestic Market Review Outlook periode 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2023. Pasar finansial positif, investasi sektor real melejit. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya pasar keuangan Indonesia tetap positif dalam sepekan, didukung diantaranya oleh berlanjutnya capital inflow yang kuat ke pasar. Sementara itu, realisasi penanaman modal asing di sektor real Indonesia 2022 dilaporkan meningkat 44,2% signifikan year on year-nya menjadi 45,6 miliar US dollar. Sementara untuk pekan mendatang, pasar akan mencermati rilis tingkat inflasi indeks harga konsumen Indonesia pada hari Rabu mendatang. Untuk minggu berikutnya, isu prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBiz News Domestic Market Review Outlook periode 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2023. Ya, kita awali dengan pasar modal Indonesia. IHSG pekan lalu secara mingguannya menguat kembali 0,35% secara mingguan ke level 6.898,98. IHSG ini menguat di minggu ketiganya ke level hampir sebulan tertingginya, ditopang oleh aksi beli investor asing serta data positif realisasi PMI asing di Indonesia yang meningkat 44,2% year on year. Sementara itu, bursa saham kawasan Asia juga umumnya menguat. Untuk pekan depan, IHSG berikutnya kemungkinan masih uptrend mendekati level resistance-nya dan dihadang nanti oleh profit taking. Beralih ke mata uang rupiah, pekan lalu menguat juga 0,54% secara mingguannya ke level 14.989 rupiah per US dollar. Rupiah menguat di pekan ketiganya dan sempat menyentuh level 4,5 bulan tertingginya lalu terkoreksi. Ya, ini terpicu oleh berlanjutnya capital inflow di pasar SBN senilai 3,6 triliun rupiah seminggu serta lembaga penjamin simpanan yang menaikkan suku bunga penjaminan sebesar 25 basis point. Bagaimana minggu depan? Rupiah kemungkinan diincar koreksi dan agak konsolidatif. Ya, pemirsa, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau berakhir turun secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan naik yield obligasi dan berakhir ke level 6,727% pada akhir pekan. Terjadi juga di tengah berlanjutnya aksi beli investor asing di pasar SBN dan yield US Treasury rebound pada pekan yang lalu. Pemirsa setia VBiz News, Kementerian Investasi BKPM melaporkan realisasi penanaman modal asing PMA di Indonesia sebesar 45,6 miliar dolar AS atau 654,4 triliun rupiah pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat signifikan 44,2% jika dibandingkan pada tahun 2021. Lebih lanjut, realisasi PMA paling banyak masuk ke sektor logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar 11 miliar US dollar. Posisi diikuti sektor pertambangan 5,1 miliar dolar AS serta sektor kimia dan farmasi sebesar 4,5 miliar dolar Amerika. Pihak lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara BRI Microfinance Outlook 2023 di Jakarta mengungkapkan bahwa di saat banyak negara perekonomiannya terpukul keras oleh kombinasi multikrisis selama 2 tahun belakangan ini, perekonomian Indonesia masih tetap dalam kondisi yang relatif baik, relatively in a good shape dan resilient. Ya, beberapa sektor terbukti cukup resilient, di antaranya adalah sektor telekomunikasi, kesehatan, hingga perdagangan. Hal ini ditunjukkan dengan penerimaan negara yang tumbuh hingga 30% pada tahun 2022 yang lalu. Bank Indonesia melaporkan berdasarkan data transaksi 24 sampai dengan 26 Januari 2023, non-residen di pasar keuangan domestik melakukan beli neto atau capital inflow 4,42 triliun rupiah. Terdiri dari beli neto 3,63 triliun rupiah di pasar SBN dan beli neto 0,79 triliun rupiah di pasar saham.
Ya demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review Outlook periode 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2023. Saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah untuk semuanya, stay safe, stay healthy. Salam Fibis.